والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita disempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di majelis Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala istirahatkan kita, semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan rezeki kita, semoga keturunan kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang pada malam hari ini kita masuk kepada hadis wal syurut, hadis yang ke-21 yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala. An Abi Amr wa qila Abi Amr Sufyan bin Abdullah al-Thaqafi radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghayraka qala qul amantu billah thumma istaqim. Rawahu Muslim. Dari ayahnya Abi Amr atau Abi Amr Sufyan bin Abdullah al-Thaqafi, semoga Allah meridai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh sahabat, lalu dia bertanya pada saat tersebut, dia mengatakan, ya Rasulullah, kulli fil Islam qawlan, berilah aku sesuatu di dalam Islam, nasihat. Sahabat dan Rasul minta nasihat, kasih aku sesuatu yang sangat mahal, sangat istimewa, yang mana yang aku bisa ajarkan kepada keturunanku dan orang-orang setelahku. La as'alu anhu ahadan ghayraka, sehingga hal tersebut aku tidak dapati kecuali dari engkau, dan aku tidak tanyakan kecuali dari engkau, ya Rasul. Ini pertanyaan yang sangat besar, pertanyaan yang sangat agung. Nasihat yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada sahabatnya bermanfaat kepada orang setelahnya yang nanti hingga saat ini. Sehingga dia mengatakan, jangan sampai hari ini saya tanyakan sama orang lain, ya Rasul. Cukup sama engkau saja sudah. Kasih saya nasihat yang besar. Saya nggak mau minta pertanyaan lagi ke siapapun ke orang. Apa itu, ya Rasul? Sehingga saya cukup satu nasihat ini, cukup saya pegang sampai saya meninggal. Ini bagus kita pegang sampai kita wafat. Kalau kita bisa pegang sampai kita wafat, hebat. Ini nasihat yang sifatnya umum tapi berat, tapi kalau kita jalankan ini mempermudah jalan kita menuju Shiratal Mustaqim. Apa yang terjadi? Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Ya, kalau gitu, qul, kata Rasul, katakan di lisan engkau, katakan di hati engkau, katakan di amal engkau. Kata qul, perintah, amar, katakan. Bukan hanya dengan lisan, tapi dengan hati pun kita katakan, dengan amal perbuatan pun kita katakan. Ada orang lisannya mengatakan iya, tapi amalnya mengatakan tidak. Lisannya mengatakan dia takut terhadap Allah, tapi amalnya mengatakan dia tidak takut kepada Allah. Nama orang takut kepada Allah, semakin takut semakin dekat, bukan semakin takut semakin menjauh. Tapi dia katakan saya takut sama Allah, tapi semakin jauh dari Allah. Ini kan ada hal yang aneh. Berbeda halnya kalau kita ini takut terhadap, mohon maaf, terhadap binatang buas, terhadap binatang yang lain. Ketika kita takut terhadap sesuatu tersebut, binatang tersebut,
Bedanya apa? Kalau kita takut ada binatang tersebut, kita semakin dekat atau semakin jauh? Semakin jauh. Maka jangan kita seperti orang-orang yang mengatakan lisannya beriman pada zaman Rasul, tapi amalnya musuh dari belakang sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia mengatakan ya Rasulullah, di depan Rasul dia katakan ya Rasul, saya beriman sama engkau. Ya Rasulullah, saya ikut menjadi umat engkau ya Rasul. Ya Rasulullah, saya ikut jadi pasukan engkau ya Rasul. Tapi begitu rapat orang-orang kaum munafik dan jahiliyah dan kaum orang-orang kafir, dia ikut nimbrung di dalamnya. Ini yang disebut lebih bahaya daripada orang beriman Islam, yaitu kaum munafik. Makanya Rasul mengatakan kata kul bukan hanya di lisan saja. Kalau hanya kita sebatas mengartikan sekedar arti kata kita sesuai dengan terjemahan kata saja. Kita katakan arti kul dalam bahasa Arab, katakan berarti cukup orang ngomong saya beriman kepada Allah, tapi dia nggak sholat. Cukup apa tidak? Lisan kita mengatakan beriman. Apa kata Rasulullah SAW ketika dia minta nasihat pada saat tersebut? Ingat sahabatku, kau pegang ini, aku bin nawajid, gigit dengan geraham engkau sampai akhir hayat engkau. Gigit ini. Nama gigi geraham paling sulit kalau kita gigit, paling ditarik itu paling sulit. Makanya Rasul mengatakan gigit sesuatu dengan gigi geraham. Ketika dia ditarik susah. Apa itu? Qul amantu billah. Katakan kau beriman kepada Allah. Sampai kapan? Sampai kita wafat. Khotib Jumat mengatakan, Khotib Jumat mengatakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau mati, jangan kau meninggal kecuali masuk yang lahat dalam keadaan muslim, selamat, beriman kepada Allah. Kita kan tidak ada tahu akhir hayat kita beriman apakah betul atau tidak. Betul. Kita tidak ada. Tapi Rasul sudah mengatakan dan Allah sudah mengatakan jangan kita masuk ke dalam kubur kecuali dalam keadaan muslim. Saya sering mengatakan ke beberapa kajian kami, ibarat kata ada orang masuk ke Indonesia dalam keadaan legal, resmi, bukan ilegal, resmi. Tetapi begitu masuk ke dalam Indonesia, dia bawa barang bawaan yang mengerikan. Dia bawa senjata, dia bawa narkoba, dia bawa sesuatu yang dilarang di Indonesia. Kira-kira ditangkap apa tidak orang-orang seperti itu? Kita apa? Kita bisa jadi kita masuk ke dalam kubur muslim, tapi barang bawaan kita diperiksa sama Allah. Apa barang bawaan kita? Gimana amal kita diperiksa? Gimana perbuatan kita? Apa kata Rasulullah SAW? Tidak bergeser kaki seorang hamba besok di akhirat sampai dia ditanya 4 perkara sama Allah. Gak mungkin maju kaki kita selangkah di depan Allah sebelum kita bisa jawab 4 pertanyaan tersebut. Apa pertanyaan tersebut? Yang menyebabkan orang berkeringat. Salah satu pertanyaannya, masa muda kau gunakan untuk apa? Kenapa kau ditanya masa muda, kau gak ditanya masa tua? Kenapa pertanyaan? Kenapa kau ditanya masa muda, kau gak ditanya masa tua? Karena paling banyak orang ibadah itu masa tuanya. Kalau masa muda jarang. Kalau bisa seperti ini, dia termasuk 7 kelompok yang disebut sama Rasulullah SAW, diistisnakan pengecualiannya khusus 2 anak muda, orang tua tak boleh masuk. 7 kelompok ini 7-7-nya bisa masuk orang muda, bisa. Tapi bagi orang tua khusus yang 2 dia tidak bisa masuk. Syabu nasya'u ibadah, anak muda yang selalu tumbuh. Semoga dikasih ibadah muncul anak muda yang tumbuh dengan ibadah. Itu jadi boleh jadi saya nakal, kalau saya jadi orang tua ya, tapi jangan anak saya nakal. Dulu saya nakal jalan sholat, tapi anak saya jangan seperti saya, Pak Ustaz. Berdoa sama Allah supaya rantai yang kotor dalam hati kita perbuatan kita tidak turun kepada anak-anak kita.
gampang sekali. Aman, saya beriman. Tapi yang dilihat sama Allah, iman kita, pandangan kita, dilihat dari apa? Yang dilihat hati kita. Betul. Allah melihat hati kita. Lalu apa yang dilihat sama Allah? Amal kita. Apa kata Rasul? Inna Allah la yaqulu ila suwarikum wa amwalikum. Allah gak pernah lihat muka ganteng kita. Kalau ada dikasih ganteng sama Allah, cantik itu nilai plusnya. Wa amwalikum, harta kita gak dilihat sama Allah. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi Allah yang akan dilihat sama Allah, bukan rupa jasa kita akan kita tinggalkan. Yang dilihat hati dan amal ini. Orang diberikan sama Allah itu adil, Pak. Adil, Pak. Tidak semua orang dikasih perfect semua dalam hidupnya sempurna, nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Ada orang lebih dari harta, badan nggak kurang dikit. Ada orang harta, ada orang yang diberikan badan lebih, harta agak kurang. Ada orang diberikan di bagian, ada nilai-nilai plusnya sesuatu. Tidak mungkin semua orang di dalam badannya, dalam dirinya, hidupnya plus semua, nggak mungkin. Berarti Allah adil. Pasti kalau kita periksa dalam diri dan diri teman kita, dalam diri teman kita pasti ada nilai plus dan nilai ini kita. Makanya dalam kita periksa muamalah, tanda kita bersyukur kepada Allah bukan melihat nikmat orang lain, tapi melihat nikmat dalam diri kita. Semakin kita sering melihat nikmat orang lain pada diri kita, maka semakin kita tidak bahagia dengan diri. Semakin sumpah hidup kita, semakin sering kita melihat apa yang ada dalam orang lain, semakin gundah hidup kita. Dan semakin kita melihat jasad orang lain, mukanya orang lain, semakin kita membenci diri kita. Lihatlah dalam diri kita. Lihat cara bersyukur. Nikmat apa? Oh, ternyata saya punya dua lorong pas-pasan. Gak malu. Ada orang diberikan harta lebih, buat malu, kedengaran berita yang gak enak. Anaknya pulang malam, gak enak. Oh, syukur-syukur saya, alhamdulillah. Ini dua lorong pas-pasan agak malu. Daripada diri kita dibuat malu. Makanya dikatakan qul amantu billah, katakan kau beriman kepada Allah. Bukan hanya dengan lisan, amal dan hati pun kita ucap. Dengan bagaimana? Apa maksudnya Rasulullah SAW? Setiap hari kalau ada orang beriman tuh sama Allah, begitu dengar kebaikan dalam dirinya, kita berdoa nih, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Betul tidak? Setiap kalau berdoa begitu akhirnya, betul tidak? Doa yang dikenal doa sepujakan. Kalau kita terjemahkan ini ada tiga makna. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, kasih saya kebaikan dunia yang baik, kebaikan akhirat yang baik, dan jauhkan saya dari api neraka. Betul atau tidak? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kebaikan di akhirat, wa qina adzabannar, dan jauhkan dari api neraka. Berarti kesimpulan dalam doa ini dia harus berurutan. Kalau orang dikasih kebaikan dunia, baru dia bisa dapat kebaikan akhirat. Kalau sudah dapat kebaikan akhirat, baru menjauhkan dari api neraka. Berarti kesimpulannya, kalau orang tidak mendapatkan kebaikan dunia, tidak mungkin dia dapat kebaikan akhirat. Jelas seperti itu. Kalau sudah tidak dapat kebaikan di akhirat, tidak mungkin dia dijauhkan dari api neraka. Muncul pertanyaan, apa kebaikan dunia, apa kebaikan akhirat, apa yang mana dijauhkan api neraka? Dan kita sering berdoa, apa maksud doa yang sering kita bertanya? Kalau kebaikan akhirat, Pak Ustaz, kita sudah tahu surga, betul, betul. Wa qina adzabannar, dijauhkan dari api neraka. Ini kan sudah jelas api neraka dijauhkan. Tapi ini yang saya mau tanya, kebaikan dunia itu apa? Apakah harta? Apakah kendaraan? Apakah tanah yang begitu banyak? Dijawab sama Hasan Al-Basri, kebaikan dunia ini
al-ilmu wal amal. Dua sih. Jelas seperti al-ilmu wal amal. Kebaikan dunia itu apa? Al-ilmu. Kalau hari ini tadi maghrib kita berdoa Rabbana atina, lalu kita pergi untuk ilmu malam ini di Masjid Mutahalim ini, berarti kita datang. Ini kita datang dikabul berdoa kita. Jelas? Yang tadi maghrib ini kita doa Rabbana atina, ya Allah berikan saya kebaikan dunia. Inilah yang kebaikan dunia, ilmu, dan nanti kita amalkan sesuatu. Baru kita dikasih kebaikan Enggak mungkin seseorang lompat doanya yang kedua tanpa dia diberikan kebaikan dunia. Berarti kesimpulannya kalau orang tidak bertambah ilmu dan amalnya, berarti sama sekali doa yang habis sholat tidak dikabulkan sama Allah. Lalu bagaimana caranya? Begitu ada di majelis ilmu kita hadir. Di majelis ilmu ada majelis yang Yusuf bisa, ada majelis Nabi Nawawi, ada majelis. Kita hadir. Bertambah ilmu kita, bertambah amal kita, tandanya doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar kita dikabulkan. Sering kita ngomongnya kebaikan dunia itu harta, padahal dari pangkas, dibantah, enggak dia, bukan. Saya nyangkanya juga begitu. Begitu saya baca, apa kebaikan dunia? Hasan al-Basri yang bilang kebaikan dunia ini. Ada yang jawab Sayyidina Ali, ada yang jawab Hasan al-Basri, ada yang jawab sahabat yang lain, ada di dalam kitab Manhajus Shalih dijawab. Semuanya tidak ada yang menyebutkan harta. Paling bagus jawaban Hasan bin Thabit, beliau mengatakan al-ilmu wal amal. Ilmu dan amal itu yang kebaikan dulu. Makanya dia dikatakan qul amantu billahi sahabat. Ucapkan sama lisan. Engkau beriman sering-sering ucapkan, ya Allah saya beriman sama, ya Allah saya beriman sama, ya Allah saya beriman sama. Jangan sampai kita percaya sedikit pun terhadap sesuatu. Jangan. Kita percaya terhadap sesuatu, jangan. Percayanya sama siapa? Allah. Murni percaya sama Allah. Saya percaya. Yang menyembuhkan Allah, yang datangkan rezeki bukan jodoh tapi Allah. Saya boleh cerita nggak sih? Ini bagus, saya dapat cerita ini di seorang ulama di Palu. Begitu saya hari Jumat mau berbicara ulama yang punya pondok pesantren Al-Khairah, nama pondok pesantrennya Al-Khairah, besar. Di mana-mana di bagian Sulawesi semua dia punya pondok pesantren Al-Khairah, pondok besar. Yang masuk sekarang yang megang namanya Habiskan 10 tua pada saat itu. Tapi yang khotib pada saat tersebut alumni yang pada saat tua saya hadir di sana. Dia membawa cerita seorang tabi'in namanya An-Nasr At-Tabi'i. Namanya siapa? Nasr At-Tabi'i. Namanya siapa? Nasr. Seorang tabi'in hidup setelah sahabat. Saat selamat ini masalah ini kita ambil pelajaran. Seorang tadi, seorang yang dekat dengan Allah, dekat sekali dengan Allah. Pagi-pagi dia nyari kerjaan nggak dapat, siang dia nyari kerjaan nggak dapat. Pulang-pulang malam istrinya ngomong, "Bang, kalau bahasa kita, hai suamiku, sehari kita nggak makan, 3 hari atau sehari kita udah nggak makan. Anak-anak dari pagi nggak makan, siang juga nggak makan, malam nggak makan, itu nggak ada kerjaan apakah?" Ini pertanyaan normal terhadap seorang istri terhadap suami, karena suamilah yang memberi nafkah dan istri yang memberi nafkah kepada suami. Apa yang terjadi? Ya besok saja. Dia bukan nggak nyari karena laki itu harus keluar, bukan diam. Begitu keluar ini laki nyari anak saat tadi cari pekerjaan, ternyata pekerjaan pun belum dapat. Pulang lagi hari itu nggak dapat apa. Apa kata istri? Nggak dapat. Engkau nyari
Bukan kayak nyari orang soleh, nyari nama orang soleh, dia bertanggung jawab karena anak dan istri adalah amanah. Itulah tanda orang soleh yang benar berkaitan dengan Allah. Dia tahu ini amanah, bakal dia dituntut, maka dia cari. Takutlah dia, takut dituntut. Apa yang terjadi? Nama hati orang tua bisa jadi dia nggak makan nggak apa-apa, tapi anaknya nggak makan. Betul nggak betul? Itu orang tua. Bisa jadi orang tua nggak makan, anak harus makan. Nangisnya apa katanya istrinya? Nah, bentar. Istrinya ngomong suami, bang coba cari. Begitu nyanyi pagi lagi hari ketiga nggak dapat, sampai siang pulang pasrah sudah. Apa kata istrinya? Coba kau ke Syekh Muhammad, gurunya. Coba kau ke Syekh Muhammad, siapa tahu engkau dapat kerjaan ke guru kau. Apa kata dia? Malu saya ngomong kerjaan sama saya punya guru, karena saya selalu belajar ilmu. Masa saya minta kerjaan sama saya punya guru? Coba-coba engkau siapa tahu ada. Ini karena kewajiban. Datang dia ke rumah gurunya, pergi majelis ilmu. Begitu selesai, orang udah pada bubar, dia ngomong sambil duduk, Pak Syekh, saya malu sebenarnya ngomong. Jujur-jujur, saya udah 2 hari, mau 3 hari belum makan. Gak ada pekerjaan. Saya, istri saya, anak saya belum makan. Saya mau cari kerjaan, apakah ada? Tunggu, dia masuk ke kamarnya, dia ngambil panci. Tahu panci? Ada yang ngambil panci sih? Banyak. Mancingnya di laut, bukan di kebun ya. Mancingnya di mana? Boleh berambang. Mancingnya nggak pakai gituan dulu. Pemalas. Dikasih kita. Bingung nih. Seorang guru mendidik murid. Seorang guru mendidik murid pada saat itu. Apa yang terjadi? Diberikan panci. Bingung. Buat apa panci? Buat kau mancing. Saya nggak bisa mancing. Disuruh mancing. Pergi bawa pemancing. Dia lihat orang di pinggir pantai. Dia ngomong, Pak, saya boleh ikut nggak? Boleh. Kau mau mancing nggak? Mancing saya bawa. Karena kenapa? Tidak mungkin ada orang mau mancing di laut tapi nggak mau mancing. Betul atau tidak? Kira-kira ada kalau ada orang mau mancing di laut naik perahu. Udah naik perahu, nggak mau mancing. Kira-kira itu orang gila atau orang apa? Mancing. Hah? Berapa? Setiap dia naik kapal, Pak mancing, mana mancing? Nggak mau mancing. Saya mau mancing tapi nggak mau mancing. Ini orang gila apa? Hah? Ini jawabannya apa? Sakit. Begitulah kita ketika kita menuntut ilmu. Ketika seorang menuntut ilmu mau kemana? Kajian. Malah apa? Malah nggak bawa buku sama pulpen. Itu jawabannya. Apa tadi coba? Besok bawa buku sama pulpen. Kalau kita mancing begitu. Ini pancing. Bisa. Jangan biasa. Dia yang kena. Itulah cara Imam Syafi'i rahimahullah Malik rahimahullah taala Imam terdahulu dengan kalau ada kajian dengan sampai Imam Malik rahimahullah taala sampai basah dengan seorang putih karena dulu itu zaman kita pakai putih. Seperti itu. Ya Pak. Sampai muridnya bertanya, Imam Malik, kenapa kau menuntut ilmu lagi? Kau udah guru besar. Sedangkan yang ngajar kau punya murid, apa kata beliau? Saya mau wafat dalam keadaan menuntut ilmu. Saya mau wafat dalam keadaan apa? Menuntut ilmu. Kenapa? Kalau orang wafat dalam keadaan menuntut ilmu disambut 2 malaikat. Disambut. Dunia disambut. Rizkinya orang menuntut ilmu global. Tidak ada satu tapi global. Makanya Imam Malik ketika mengatakan, saya walaupun tua, walaupun murid saya ngajar saya hadir. Kenapa? Tapi saya mau meninggal dalam keadaan menuntut ilmu. Jadi tua, muda, tidak ada alasan tidak menuntut ilmu. Apa yang terjadi? Saat tadi bawa mancing, kata tukang yang bawa mancing, bawa saya. Sampai tengah kapal, sampai tengah di laut, udah tengah. Engkau bisa mancing nggak? Saya nggak bisa, gimana cara? Aja saya baru dikasih pancing. Engkau taruh di kainnya itu, apa namanya? Umpannya, lempar lagi.
Yang lain pada melempar, yang lain tahu besar lempar, dia baru melempar. Dia katakan Bismillahirrahmanirrahim, tawakal, niatnya untuk cari rezeki kepada anak dan istri. Rasul mengatakan, barang siapa aku punya umat sebagaimana tawakalnya seperti burung, maka Allah akan kembalikan setiap sore dengan bawa barang dengan penuh barang bawaan tersebut. Seperti burung ketika dia keluar, pulang udah penuh dadanya. Barang siapa kata Rasul umatku seperti tawakal sebagaimana tawakal burung, maka pulang pasti bawa isi. Pasti kata Rasul. Pulang bawa isi. Maka kita keluar rumah itu mau ke pasar atau ke tempat kerja, langkah kaki. Bismillah. Alhamdulillah. Jangan. Begitu kita baca. Bismillah. Keluar. Jangan tidak baca doa. Di atas motor. Sebelum kita nyalain di satu atau yang pakai metik, baca serahkan semua sama Allah, pulang pasti bawa rezeki. Biasanya seperti ini. Apa yang berbeda? Dia nggak bisa mancing. Kisah nyata, kisah tabi. Dia lempar, dia lempar. Baru duduk. Belum anget duduk. Kan ada orang kalau mancing itu anget gitu, dalam. Ini belum anget baru. Langsung dapat. Besar-besar ikan. Kata temannya mancing, katanya dia nggak bisa mancing. Tidak, dia belum pada dapat nih. Paling keturunan. Ada dia mancing. Karena niatnya murni untuk mencari nafkah buat anak dan istri. Dia lempar lagi. Dapat lagi. Belum dia duduk, dapat lagi. Mungkin pancingnya agak bagus kan? Coba tukeran pancing kan? Coba kita tukeran pancing. Dia pinjam pancing, dia lempar. Gak dapat. Bisa jadi pancing yang sama, umpan yang sama, tapi orang dan niat yang berbeda. Jelas begitu? Pancing sama, kerjaan sama, jelas? Kedudukan sama, tapi niat dan amal keberkahan harta yang dia dapat berbeda. Dapat sama 1 juta, kerjaan sama, tapi yang lebih cepat habis yang ini karena niatnya berbeda. Tapi yang ini berkah, tumbuh jadi bagus. Niatnya bagus. Berapa banyak orang kerja di luar negeri? Banyak dapat bukan sedikit. Kadang 40 juta kerja di Jepang. Banyak dia bawa pulang duit. Enggak sampai setahun habis. Enggak sampai setahun. Niatnya kurang. Amal. Ada orang kerja di sedikit kerjaan. Kerjanya sedikit. Berapa juta sedikit. Tapi bisa banget. Bisa dia ngomong. Jelas. Habis dia mancing. Dia melempar lagi. Sampai 3. Kata dia dapat. Yang lain belum dapat. Kata dia ini cukup. Kata teman-temannya mancing lagi masih banyak ikan tidak ada lagi. Kata dia enggak, udah cukup bisa buat makan sehari. Satu warung ini orang. Kalau kita kan enggak, udah dapat 3 mau 4, mau dapat 4 mau dapat 5. Kan gitu. Kapan kalau bisa habisin ikan dalam lautnya? Betul apa tidak? Tapi orang udah dapat 3 dia perkirakan kalau cukup makan sehari. Kita kadang-kadang nyimpen makanan di kulkas kita sampai basi. Di tempat makanan kita, di meja makan kadang-kadang sampai basi, tidak dimakan. Udah basi baru kita kasih tetangga. Ya Allah, jangan sampai seperti ini. Kita disebut namanya mubadzir. Namanya apa? Mubadzir. Inna mubadzir kan ikhwan syaitan. Orang yang sering mubadzir sesuatu, maka teman kelompoknya, grupnya, satu grup sama-sama sering mubadzir ini, sering mubadzir, jangan sering mubadzir. Apa yang terjadi? Pulang kasar tadi bawa 3. Begitu pulang, dia langsung pulang ke rumah gurunya, dia lapor. Kitanya saya dapat 3 ekor. Dia kasih gurunya 1. Dia kasih pancingnya, dia bawa ke guru. Dia bawa dulu. Pulang bawa 2 ekor.
di tengah jalan, belum sampai rumah ini, di tengah jalan, baru tengah jalan dia jual 2 ekor tersebut, dia dapat berapa liter? Jual 2 ekor. Habis jual berapa dirham? Dia beli roti. Dapat roti. Begitu dapat roti, pertengahan jalan ada orang minta-minta, seorang perempuan dengan anak yatim. Apa kata dia? Baru lewat. Hei fulan, saya 1 minggu dan anak saya belum makan 1 minggu. Ya Allah. Kalau kita di posisi nasihat tadi, bagaimana? Lolos apa stop? Lolos gitu. Pas saya juga belum makan. Dia ngomong, hei fulan, saya belum makan ini 3 hari selama. Memang masalah tadi. Ya Allah, dia lihat makan cuma untuk anak dan istrinya. Ya Allah. Tapi dia mikir, dia lebih sakit ketimbang saya. Saya ngerasakan rasa sakit saya baru 3 hari banget. Kalau kita pun kalau mau bagi kita potek dia mungkin dikit doang kita kasih. Mungkin asal dikasih semua, diberikan semua sama nasihat tadi. Habis diberikan sama ibu tersebut berdoa ibu, dia bangunkan anaknya, dia berikan makan sampai menetes air mata anak tersebut. Menetes air mata anak tersebut. Hati-hati. Pulang-pulang bila tengah malam istri buka yang bawa kejadian suami. Tadi dapat ikan sebenarnya udah dijual. Habis dijual dapat uang beli roti. Lalu ada orang minta seminggu belum makan, saya berikan seperti itu. Coba kalau istri kita jawabnya apa? Pulang dulu. Jangan gitu. Jelas. Ini didikan. Bagaimana seorang suami begitu dia nggak bilang nggak bawa uang? Bagaimana? Bisa kira-kira kita nggak bisa? Bisa tidak? Besok kita coba. Begitu tanggal 1 gajian, jangan pulang. Langsung semua penghasilan pada hari ini uang gaji itu semua masuk ke orang. Semua masuk ke mana? Pulang. Begitu ditanya sama istri, bagaimana gaji? Udah masuk utara. Nah, kalau itu abang iktikaf di masjid sebulan. Masjid ini. Dah ada belum? Belum. Lanjut. Nasihat tadi begitu pada saat ini saya dengarkan di bawah pas khutbah Jumat. Saya terkesima dengan cerita ini sampai saya nangis dengan cerita nasihat tadi. Tanpa saya sadar begitu capeknya saya baru mendarat pada saat tersebut sampai Palu. Hadir Jumatan, duduk melihat ada guru tersebut, orang ulama besar di depan saya, dia naik khutbah. Saya lihat ya Allah, ini khutbah ini bagus, terus khutbah itu dia bawakan kisah nasihat tadi. Apa yang terjadi nasihat tadi pada saat ditulis dalam kitab begini. Apa sama beliau yang pembicara itu ditulis. Apa yang terjadi? Begitu pulang dia udah tidur. Begitu mau tidur ketok pintu, tok, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka pintu. Kok nasihat tadi? Iya saya nasihat tadi. Rumah gubuk, fakir, kakaknya apa? Kok nasihat tadi? Iya. Saya orang dari Turki. Kok kenal nggak saya? Tidak sudah. Saya orang paling kaya di Turki. Dulu saya fakir. Tidak ada yang membantu saya kecuali ayah kau. Sehingga saya jadi kaya raya. Sekarang kau lihat ini barang bawaan saya semua di atas lantai emas buat engkau semua. Malam itu dia fakir, malam itu jadi kaya raya dan paling kaya di daerah Syam pada saat itu. Paling kaya malam itu. Kalau kita kan mungkin model seperti itu dibangun sama istri. Oh ternyata mimpi. Kan begitu. Pasti kita marahin istri kita. Baru harta ya jadi. Ini tapi ini kisah nyata. Apa yang terjadi? Nasihat tadi, walaupun dalam keadaan dia mampu, dia ingat masa dia tidak mampu. Dia tiap hari undang orang makan di rumah. Sampai dia bingung. Apa yang dia bingungkan? Benar berbunyi sabda Rasul. Saya bingung sampai dia takut sama harta. Semakin saya berikan orang makan, semakin
bilang inilah tidur yang diceritakan oleh Rasul. Begitu tidur dia mimpi udah diumandangkan kiamat. Orang semua pakaian tidak ada pakai pakaian, semua dalam keadaan telanjang, jalan. Dia lihat dirinya, ngeri banget. Di padang mahsyar dia lihat takut. Begitu dia ditaruh di mizan, timbangan, ditimbang dosa sama pahala. Nasabat ada. Inilah yang membuat saya nangis. Begitu dia ditimbang ini pahalanya nasab sama dosa. Allah. Ternyata lebih berat dosanya ketimbang pahala. Nangis nasabat. Padahal nasabat ini orang soleh, orang dekat dengan Allah, dekat. Saya pikirkan gimana saya sendiri. Gimana posisi? Apa kata nasab dalam mimpinya dia protes? Ya Allah, mana saya sering traktir orang, sering undang orang makan. Mana Pak? Berikan dia mereka, timbang dia, ditimbang masih berat dosa. Masukkan dia ke neraka, nangis masalah. Sangat berat timbangan dosa. Begitu dia masuk dia ngomong sama mereka, coba percaya mungkin ada dikit pahala saya. Oh ada ini, engkau punya 2 roti yang kau kasih dulu, ditimbang tetap masih berat. Apa namanya? Dosa. Nangis saja. Begitu dia neraka kata malaikat bertanya, yang ini ada ditabung sama Allah. 2 tetes air mata anak yatim. Udah ngaku dengan sabar. Begitu tetesan pertama ke tempat pahala, langsung ambruk pahalanya. Begitu diteteskan lagi, ambruk jauh. Inilah bagaimana seseorang memberikan orang dalam keadaan kelaparan sekali sampai diteteskan air mata jauh lebih afdal daripada kita memberikan tiap tahun orang makan tiap hari. Kita berikan tetangga kita dalam keadaan dia butuh sesuatu sampai dia netes air matanya. Ini tanda orang beriman kepada Allah. Maka ini jauh daripada sholat ibadah kita yang baik. Masalah bagi dia sholat bukan dia tidak sholat. Bukan dia orang sholat, orang berkata tapi sebab buat tetes air mata sampai dia beri bisa jauh berat timbangan kita. Ini perlu jadi pelajaran. Lalu apa pesannya Rasulullah SAW? Mustaqim. Kalau kau udah beriman sama dengan lisan dan amal dan hati kau, mustaqim, istiqomah sampai mati. Sampai kapan? Sampai roh kau berpisah dari jasad kau, sampai berubah nama engkau. Yang tadi kau dipanggil Dr. Andes, kemarin kau dipanggil Al-Mukarram yang mulia. Tapi begitu terpisah antara jasad dan ruh, nama kita semua sama. Al-Marhum. Orang yang dirahmati sama orang yang disayang. Maka itu istiqomah sampai kapan? Kadang ada rasa jenuh kita, kadang ada rasa malas. Kajian terus, sholat, kajian terus, sholat. Itu masa sampai mati. Sampai kapan? Kalau kita udah dulu setiap malam dulu sampai kapan? Sampai kita mati. Hadis riwayat Imam Muslim. Besar pada bapak, ibu-ibu yang ingin berkah. Pertanyaan begitu. Bagaimana hukumnya mandi junub gak pakai sabun, sampo dan sikat gigi? Boleh. Gak pakai sabun. Zaman dulu belum ada Lifebuoy. Zaman dulu belum ada bensin. Zaman dulu belum ada Pepsodent. Betul atau tidak? Boleh nggak? Boleh. Yang penting semua badan kita tersentuh air. Boleh nggak gosok gigi? Boleh nggak pakai sabun? Boleh nggak pakai sabun? Boleh. Yang penting semua badan kita tersentuh air. Ajari kami cara mandi junub yang baik dan benar. Sekian. Ajari. Cara usah praktek masa saya mandi di sini. Cara mandi janabah yang pertama istinja.
keluar dan buang air kecil, buang air besar. Karena kenapa? Mohon maaf, biasanya di bawah kemaluan itu ada sisa air mani, makanya dikeluarkan. Dikeluarkan sisa. Begitu sudah dikeluarkan semua, baru kita istinja, baru kita wudhu. Habis wudhu hadap kiblat. Mandi wudhu ini sunnah hadap kiblat. Wudhu pun sunnah hadap kiblat. Nanti kita lihat hadapnya sunnah. Lalu sunnah mandi junub ini pakai basahan. Pakai apa? Basah. Atau basah? Pakai sarung, pakai celana, pakai daster. Kalau ini jangan buka semuanya. Nggak ada yang lihat. Buka. Nggak boleh. Mandi begitu nggak boleh. Terbuka dari atas sampai bawah nggak boleh. Pakai basah. Kurang bersih rasanya Pak Ustaz. Nggak mungkin kalau kita udah biasa pasti bisa. Pakai basah. Habis itu ngadep kiblat. Sebelum kita mandi itu kita ambil air dengan dia di maglulah. Air dengan tangan yang basah. Gosok kepala. 3 kali. Supaya kenapa? Supaya air ini cepat masuk rambut. Kalau rambutnya kering begini dia nanti nggak masuk. Kalau dia basah nyerap cepat. Yes. Lalu yang pertama kali kita ambil air ke kepala 3 kali. Langsungnya nawaitul ghusla li rafi hadath akbar fardhu lillahi. Ya Allah, saya menjunub karena Allah Taala. Fardhu lillahi. 3 kali. 1, 2, 3 sambil gosok. Jangan pakai sabun dulu. Pas baru ambil lagi pakai centongnya 3 kali ke depan. 1, 2 sambil gosok ke bawah. Depan kanan. Habis itu depan kanan bagian belakang. 1, 2, 3. Jelas? Habis itu depan bagian kiri 3 kali. 1, 2, 3. Habis itu bagian belakang kiri. 1, 2, 3. Begitu sudah kepala 3 kali, kanan 3 kali, belakang 3 kali, kiri 3 kali, belakangnya 3 kali, terserah. Wudhu. Itu aturannya istinja, wudhu, mandi dengan hal seperti itu, menghadap kiblat. Selesai mandi, doanya mirip seperti doa setelah wudhu. Ternyata doa setelah wudhu ini doa juga setelah wudhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minat mutahhirin wa ja'alni min ibadihi. Itu doa selanjut bukan setelah wudhu saja. Apakah membaca talqin itu bid'ah? Tidak. Yang mau talqin boleh, yang enggak talqin juga enggak apa-apa. Pak Ustaz bagaimana? Saya talqin. Karena orang mati tidak bisa dengar. Siapa bilang orang mati tidak dengar? Hadis. Begitu keluar tapakan kaki orang mau keluar dari pemakaman, maka terdengar tapakan terakhir itu terdengar oleh jenazah. Kan gitu hadis terus. Kan terdengar oleh jenazah tapakan kaki orang. Yang mau talqin silakan talqin. Yang nggak talqin jangan menyebutkan orang talqin. Jangan salahkan orang talqin. Nggak ada zaman Rasul. Zaman Rasul nggak ada. Pada saat tersebut. Jelas. Lalu bagaimana atau gunanya kita ucapkan salam di kubur? Salam di kubur dijawab. Rasul memerintahkan. Assalamualaikum ya ahlul kubur. Jelas. Kak, kok dipakai kum? Kak itu kalau bahasa Arab ada orang yang hidup kayak kita ngomong sama orang. Kak, kum, kamu, kalian. Berarti ada orang. Dia jawab. Siapa yang jawab salam kita? Ya orang penduduk kubur itu. Jelas. Cuma kita tidak dengar. Kalau kita dengar cepat-cepat dua. Assalamualaikum. Salam. Jangan ziarah. Iya jangan kalau yang untung ya kan. Kita masuk ke kubur. Ziarah kubur sunnah. Ziarah kubur apa? Sunnah. Minta di kubur itu yang nggak boleh syirik. Minta di kubur itu yang nggak boleh syirik. Itu syirik. Saya minta wahai kubur, jadikan saya orang alim, jadikan saya kaya. Ini syirik. Tapi kalau kita doakan orang tua sunnah. Tapi semua kita pasti ada kubur nggak ada yang minta itu. Nggak ada cerita yang minta keris ini. Apakah zikir dari doa bersama setelah sholat berjamaah itu sesat dan bid'ah serta bersama?
Sudah saya pernah bahas. Ya. Ada seorang ulama membagi bid'ah itu menjadi dua. Siapa itu? Imam Syafi'i. Jelas? Siapa yang membagi itu? Imam Syafi'i. Bukan Hasan Ali terus, bukan orang di depan. Kalau orang di depan itu bisa jadi bapak-bapak ibu nggak percaya. Jelas? Tapi yang bagi dia Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mohon maaf bapak. Kalau yang ngapal itu Imam Syafi'i dia tutup dinanya. Kenapa dia tutup dinanya? Kalau saya buka masuk dia, saya buat hafal. Kalau dia jalan di kampung dia tutup telinganya. Ditanya kenapa kau tutup telinga kalau jalan di kampung? Kata dia kalau saya buka semua masuk. Saking hebat hafalan. Umur 7 tahun udah hafal Quran. Jelas? Orang-orang sekarang dia bukan Imam Syafi'i, baca kitab gak bisa, bahasa Arab belepotan. Anak-anak baru. Jelas? Ini yang kalau mau doa silakan, yang nggak doa nggak apa-apa. Jelas? Jangan sedikit kita ngomong habis sholat orang, ini jangan sedikit kita ngomong seperti. Walaupun nggak ada zaman Rasul, habis sedikit sudah. Mau doa kita nggak ada, sedikit saja doa. Doa ada yang doa jamaah, ada doa sendiri. Terserah. Jelas? Bukan berarti kita doa ya Allah. Masa kita minta sama Allah kita dibilang sesuatu? Kan kita minta nama hamba. Betul tidak? Hal kecuali habis sholat kita minum koma. Ini jelas, tidak. Jelas atau tidak? Yang mau doa silakan. Yang enggak doa enggak apa-apa. Enggak apa-apa jangan doa. Cuma jangan larang orang berdoa. Nama orang ada kebutuhan kan doa sama Allah. Ada perlu sama Allah kan minta sama Allah. Astagfiru bis-sabri was-salat. Minta pertolongan dengan salat dan salat. Uji da'wat da'i idza da'a. Minta nanti aku kabul. Minta Allah. Ud'uni astajib. Minta nanti aku kabul. Allah minta. Jelas sudah. Jadi jangan sedikit-sedikit kita ngomong sesuatu. Kalau dia bagus sudah. Imam Syafi'i mengatakan ada sesuatu yaitu yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis dan asal ulama dan amalnya sahabat, maka hal tersebut dia tidak termasuk yang al-ummah, tidak termasuk terjadi. Kita doa habis sholat tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan hadis, tidak bertentangan dengan sahabat. Karena tempat bertentangan tidak ada larangan. Kalau kita ada larangan, maka cari juga seperti tadi tidak ada larangan apa enggak. Kalau kita bilang ada perintah, hanya juga ada larangan. Jelas. Kalau Allah sudah perintahkan enggak melarang, kita yang melarang itu juga mengatakan kita juga mengatakan jadi kalau sudah melarang boleh yang melarang. Cuma kita yang sama saudara Muslim kita sama tidak ada pemahaman yang besar yang salah itu sekarang ini tersebar pemahaman liberalis. Jelas. Menganggap semua agama itu sama. Tapi kalau sama-sama seseorang beda satu pun enggak pun ini masalah khilafiyah berbeda pemahaman apa. Tapi yang mengatakan agama sama, yang ini semua bisa seseorang agama yang baru ini yang sama, yang benar hadis. Sekarang banyak tersebar di beberapa kuliah. Itu baru salah. Liberalis. Jelas begitu ya? Sudah bertanya. Sudah. Saya ingin bertanya masyarakat. Apakah rumah yang dihuni atau rumah yang dihuni Jangan zakat. ya, maksud saya yang digunakan untuk toko atau kios dan penghasilan. Apakah itu Dikenakan zakat apa tidak? Kalau Ustaz rumah yang kita huni di tingkat 10 tingkat 9 kita nggak pakai tingkat 1 saja. Sengaja saya besar supaya dilihat masih besar. Kena zakat toh? Tidak kena zakat. Tidak kena zakat. Rumah nggak kena zakat, mobil nggak kena zakat, motor yang kita pakai nggak kena zakat. Kecuali kalau kita berdagang di depan, buka toko. Kapan yang dikenakan zakat? Bukan rumah, dagangan hasil dagangan yang dikenakan zakat.
tiga zakat jual beli itu yang digunakan zakat. Nanti kalau ulang tahun zakat, ulang tahun udah setahun tuh, udah setahun, maka nanti kita keluarkan zakat 2,5% dari hasil. Bapak pedagang? Bapak pedagang apa Pak? Di mana? Di rumah. 2,5% ini contoh semua hasil toko kita hitung. Harga modal. Bapak dagang apa? Sembako kita hitung. Indomie berapa sebus? Jangan harga jual, harga modal. Berapa sebus ini pas ditotalin semua barang yang di toko 20 juta. Bisa. Kita tengok di sorotan kita lagi, ada uang 10 juta uang toko sudah berapa? 30. Cek di bank uang toko ada apa enggak? Misal kalau ada, cek ada uang di bank ini. Udah berapa ya? 3. Cek lagi yang keempat, cek ada nggak orang berhutang di toko kita? Orang yang berhutang. Karena orang yang berhutang di toko kita seperti barang kita di sana. Jelas? Ada Pak Ustaz dia berhutang 10 juta udah berapa ya? 40. Dari 45 juta ini dibagi 10. 45 juta dibagi 10 berapa? 45 juta dibagi 10 4,5. 4 juta 135 lagi 10 plus 40 harga semuanya ditotalkan yang tadi harga semua barang kita sisa uang di toko dan mungkin ada tabungan di bank dan orang yang minjem tersebut ditotalkan anggap katakan 45 juta 45 juta dibagi 10 udah berapa? 4 juta setengah 4 juta setengah dibagi 4 berapa? 1 juta 125 1 juta 125 dari zakat 45 juta hanya mengeluarkan 1 juta 125 banyak apa dulu? Sedikit lagi bagi 10 dulu habis bagi 10 lagi dia pakai satunya keluar kasih pakai miskin siapa pakai miskin? Cari ke keluarga kita dan bukan ada keluarga saya kasih ini uang zakat saya kasih jelas ingat jangan pakai ini nomor ya jelas cukup ya satu lagi sudah cukup ya insya Allah